Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang mana dari waktu ke waktu kita ini telah beralih dari satu nikmat Allah menuju nikmatnya yang lain. Maka sudah seharusnya kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta para ulama dan juga seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir. InsyaAllah hari ini kita akan belajar bersama tentang topik yang sangat bagus sebenarnya untuk kita manusia, untuk kita sebagai seorang individu, yaitu belajar tentang diri sendiri. Karena tentu belajar tentang diri sendiri ini akan menumbuhkan kesadaran, dan kesadaran diri ini tentunya akan membuat kita lebih mampu untuk memahami dan mengendalikan diri kita. Sebagaimana sebuah kaidah, ada sebuah kaidah bagi teman-teman yang di dunia teknik ya, engineer. Kaidahnya adalah if you can measure, you can control. Jika kita bisa mengetahui, mengukur, maka kita bisa memahami dan bisa mengendalikannya. Tapi kalau kita nggak bisa measure, nggak bisa mengukur, bagaimana mungkin kita bisa mengendalikannya? Seorang pembalap MotoGP, dia bisa mengendalikan motornya karena memahami seluk-beluk motornya, berapa kecepatan maksimumnya, bagaimana kondisi rodanya, bagaimana kondisi stangnya, remnya dan sebagainya. Maka dia bisa mengendalikan. Maka hari ini kita akan belajar bersama tentang memahami diri kita. Kita akan lihat point of view pemahaman itu dari gangguan mental yang disebut dengan stres dan depresi. Semoga Allah mudahkan. Mari kita luruskan niat kita, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa kita berdoa agar Allah mudahkan untuk belajar bersama di sore hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lihat dinamika stres. Tentu teman-teman sudah sering dengar apa itu stres ya. Stres kira-kira menurut teman-teman yang teman-teman familiar, stres itu kira-kira apa teman-teman? Yang ikhwan, apa itu stres? Stres itu yang fisika, jurusan fisika, apa itu stres? Iya, ini tawaduk semua ya, masya Allah ya, luar biasa. Ya, stres adalah tekanan ya. Bahkan di ilmu fisika juga ada ya rumus tegangan ya. Ya, ada rumusnya juga ya insyaallah. Sehingga stres ini tekanan. Dan stres itu awalnya adalah respon normal dari tubuh kita. Jadi setiap manusia dikatakan normal jika tubuhnya bereaksi, merespon stres. Yang direspon apa? Yang direspon adalah stresor, sumber stresnya. Macam-macam. Ada yang sumber stresnya adalah temannya, ini temannya toksik, temannya suka pinjam uang, ya. Temannya suka pinjam motor ya. Ini pinjam motor nggak pernah diisi bensinnya. Ya. Ini stres. Gimana ngadepin teman kayak gini? Ya. Ada lagi stres, ya sebabnya adalah mungkin keluarganya. Ayahnya, ibunya nuntut, ayo nak, IPK-nya harus 4,5 ya gitu ya. Nggak bisa ya, 4 maksimal ya di sini ya. Ya, IPK-nya harus 4. Apa itu IPK 3,8 gitu ya? 4 lah, mana main 3,8 ya kan? Dituntut. Sumber stresnya bisa jadi guru-gurunya, dosen-dosennya,
gurunya di sekolah, gurunya di pondok, atau dosennya di kampus, dituntut ya dengan tugas-tugas yang banyak, laporan-laporan dan sebagainya. Ini kadang bikin kita tertekan. Tapi ingat, tekanan-tekanan yang kita rasakan ini bagian dari fitrahnya, sunnatullah. Kehidupan manusia itu mesti ada yang namanya cobaan dan ujian. Karena kalau isinya cobaan dan cucian, itu namanya laundryan ya, bukan manusia. Jadi kita penuh dengan cobaan dan ujian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi." Di sini Allah mengatakan bahwasanya Allah akan menguji manusia itu dengan sedikit. Sedikit dari apa? Dari al-khauf, rasa takut. Jadi ujian pertama kita yang bikin kita stres itu rasa takut. Takut kalau nilai ujiannya nggak bagus. Takut kalau dosennya marah sama kita. Takut nanti IPK-nya di bawah 3. Ya, takut nanti habis kuliah nggak bisa lanjut kuliah, atau habis kuliah nggak bisa kerja. Takut, banyak takut-takutnya. Dan kita diuji dengan ketakutan-ketakutan yang berbeda. Ada yang takut miskin, ya. Ada yang takut dengan keluarganya. Ada yang takut ketangkap, ya kan? Takut ketahuan, ini kan ya. Gimana nggak takut ya kan? Digeledah ada 75 kg emas katanya gitu ya. Takut. Maka takutnya beda-beda, sehingga Allah uji. Namun menariknya, ujian-ujian itu Allah berikan tidak untuk membinasakan. Karena dalam tafsirnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan bahwasanya Allah memberikan ujian kepada manusia itu bisyai, ya dengan sedikit, tidak banyak. Beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, ujian yang diberikan itu sedikit, enggak banyak. Karena kalau banyak berarti binasa manusianya. Maka rasa takut tadi enggak banyak. Sehingga kalau ada orang yang kemudian gangguan kecemasan, sehingga kalau ada orang kemudian merasa depresi, nah ini berarti keluar dari apa yang sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dia sakit. Karena ujian dari Allah ini ya sedikit. Yang berkata ya tadi para ulama, di antaranya ahli tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Ujian yang berikutnya minal khaufi wal ju', lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ujiannya kelaparan, kehilangan harta, kehilangan jiwa, kehilangan buah-buahan. Jadi yang pertama rasa takut, yang kedua kelaparan, kehilangan harta, kehilangan jiwa, orang-orang yang kita cintai meninggal, dan juga kehilangan buah-buahan. Ibnu Katsir, ya bisa jadi kehilangan buah-buahan ini orang menanam lalu gagal panen. Namun dalam tafsir yang lainnya, kehilangan buah-buahan ini bisa jadi juga berarti orang yang sudah membuat rencana-rencana, planning, bikin bucket list, ternyata idealitas tidak sejalan dengan realitas. Ada yang pengen masuk ITB, ternyata malah nggak keterima. Ada yang pengen masuk ITB, keterimanya malah di Universitas Islam Madinah. Ada yang pengen masuk ITB, malah keterimanya di Stanford University misalnya. Ya, nggak sejalan. Atau mungkin ya ada yang pengen masuk ITB yang nggak keterima di mana-mana. Banyak sekali keadaan-keadaan yang sudah kita rencanakan, mimpi-mimpi yang sudah kita gadang-gadang untuk kita raih, qadarullah wa masyafa'al, ternyata berbeda realitasnya.
Nah, inilah yang kadang bikin manusia stres. Maka stres itu sunatullah. Sehingga para ahli perkembangan dalam dunia kesehatan jiwa, dalam ilmu psikologi ya maupun kesehatan jiwa yang lain, stres adalah respon alamiah, respon normal manusia menghadapi berbagai macam hal yang dianggap tidak nyaman. Nah, harinya mau di share ada laptop yang dikirimkan dulu. Nggak usah, nggak apa-apa lah. Iya. Sehingga teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah sunatullah kita mengalami stres. Karena diteliti dalam ilmu kesehatan jiwa bahwa stres itu ya memang akan terjadi pada setiap manusia. Justru aneh kalau ada manusia nggak bisa stres, nggak pernah stres. Maka para ahli, para ilmuwan membagi stres itu menjadi dua bagian. Ada yang namanya eustress, ada yang namanya distress. Eustress ini stres yang baik. Misalnya kita minggu depan ada ujian, maka hari ini kita besok minggu depan ujian ini, gimana ya, susah lagi ini kalkulus ujiannya, maka kita belajar ke teman, pinjam catatan ya, tanya sana sini, belajar terus, sehingga output dari stresor itu adalah hal yang positif. Belajar, banyak berdoa, sepertiga malam bangun ya, berdoa, ya Allah semoga Engkau mudahkan ujian besok hari Senin. Maka ini yang disebut eustress. Kita tertekan, tapi outputnya adalah positif. Ada yang namanya distress. Distress itu ketika kita sama stresornya, minggu depan ujian, maka yang terjadi malah gelisah. Gimana catatan nggak lengkap ini gitu ya. Aduh, dosennya mana killer ini ya. Wah, ini jadi gelisah. Akhirnya begadang. Ya, begadang nggak cukup ya, nonton drama Korea gitu kan. Kayaknya dosen yang killer ini cocoknya kita nonton Teach You a Lesson gitu ya. Teach you a lesson gitu ya. Wah, ya kan. Waduh, ini biar relate nih sama dunia perkuliahan ini gitu kan. Dunia persekolahan ini. Akhirnya maraton film ya kan. Drama Korea habis ganti drama Cina ya kan. Nah, ini pokoknya macam-macam. Akhirnya perilakunya jadi tidak produktif. Nongkrong, kebanyakan kafein, minum kopi kebanyakan ya. Atau mungkin malah istilahnya menghabiskan waktunya untuk main game online ya, dan sebagainya. Maka ini akan membuat kita tidak siap dengan ujiannya, sehingga perilaku yang semisal ini malah jadi negatif. Maka ini yang disebut dengan distress. Maka dalam hidup manusia akan menghadapi berbagai macam tekanan. Yang membedakan adalah outputnya, output perilakunya. Dalam sebuah konteks perkuliahan, satu kelas ada 40 mahasiswa. Dosennya sama, killer misalnya, galak. Ada mahasiswa yang bertahan dengan nilai yang baik, ada mahasiswa yang bertahan dengan nilai nggak baik, ada yang dia tidak bertahan, nilainya tidak baik. Beda-beda. Berarti bisa disimpulkan bahwa setiap orang dalam menyikapi stresor, tekanan ini berbeda-beda, tidak sama. Nah, maka dalam dunia psikologi klinis, stres yang akan kita bahas adalah distress, stres yang negatif ya. Baik, kita akan lihat dari sini teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengalami stres, maka tubuh kita akan merespon adanya ancaman. Sehingga amigdala, ini bagian otak kita, di bagian limbik ya kan, amigdala itu akan merespon ini sebagai ancaman. Sehingga muncul pola defensif. Pelepasan hormon-hormon, salah satunya kortisol. Kortisol ini baik, banyak fungsinya. Di antara fungsinya ketika kita makan,
masuk makanan ke tubuh kita, ini otak merespon dengan memunculkan kortisol. Di antaranya nanti kortisol memicu munculnya asam lambung untuk memproses makanan. Namun jika kortisol dimunculkan tapi nggak ada makanan, apa yang terjadi kira-kira? Asam lambung yang muncul, tapi di perut nggak ada makanan yang mau diolah. Akhirnya asam lambung mengolah siapa ini? Mengolah lambung kita. Makanya orang yang gampang stres biasanya nggak jauh-jauh penyakitnya dari yang namanya gastritis, ya, sakit lambung, sakit perut, atau istilah lain namanya MAH, atau istilah lain namanya GERD dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi pada mekanisme tubuh kita ketika mengalami stres. Sehingga idealnya untuk mengcounter stres, ketika amigdala tadi defensif memunculkan kortisol yang banyak, maka solusinya adalah kita buat otak kita memunculkan hormon tandingan yang positif untuk menekan fungsi amigdala atau amigdala hijack. Jadi amigdala ini berusaha mengendalikan otak kita. Nah, sehingga butuh yang namanya hal-hal yang bikin kita bahagia, bikin kita senang. Maka kalau ada tekanan, cari hal-hal yang bikin kita bahagia. Ada orang yang ketika ada tekanan, dia bahagianya ketika membuka dan membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia baca Quran. Ya, dia baca Quran, dia hayati, ya, dia kemudian maknai, maka di otaknya muncul dopamin, muncul serotonin, sehingga dia mengcounter kortisol yang berlebihan tadi. Dia menunggu biar otak ini lobus frontalnya yang paling depan aktif lagi, biar bisa mikir jernih lagi. Karena ketika kita dikuasai amigdala, lobus frontal, otak yang bagian mikir, berpikir kritis, ya, untuk kita berpikir analitik, analytical thinking, critical thinking, ya, pengendalian diri, pengendalian emosi, ini off, turun dia fungsinya. Maka tugas kita adalah jeda, kemudian restrukturisasi otaknya, munculkan hormon-hormon yang bahagia, sehingga di waktu jeda, di waktu hormon bahagia muncul, sambil nunggu lobus frontalnya aktif biar mengambil alih amigdalanya tadi, nah maka kita butuh hormon yang bikin kita bahagia. Nah, ini faedahnya sangat Masya Allah luar biasa, ya. Kita itu dalam Islam ketika kita sedang marah atau menjumpai kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, idealnya orang stres itu diikuti dengan emosi marah. Misalnya dia dimarahin dosennya, maka dia marah juga aslinya, stres, tertekan dan marah. Dia misalnya kerja kelompok, temannya nggak kontribusi aktif, cuma dia aja, stres itu, dia sambil marah. Kebanyakan stres yang distres ini, yang buruk ini biasa diikuti dengan emosi marah. Dan coba lihat apa yang Nabi SAW sampaikan ketika kita sedang marah. Ini Nabi SAW sampaikan 1400 tahun yang lalu kurang lebih, dan hari ini diteliti secara neurologis, secara psikologis, ada faedahnya. Coba kita lihat, kita bongkar. Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, ketika kita marah, Nabi katakan, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika kalian marah, maka diam. Mungkin orang-orang di masa itu, apalagi yang hatinya nggak ada iman, dia akan bertanya, kok orang marah kok disuruh diam? Marah yang melawan, marah yang lakuin tindakan, kok disuruh diam, gitu kan? Dan mungkin sebagian kita hari ini yang mendengar hadis ini, kok marah disuruh diam? Kan ada masalah ini, kok disuruh diam? Kita lihat penjelasan ilmiahnya. Ketika manusia sedang marah, maka tadi amigdala yang kurang lebih besarnya sebesar biji almond di otak kita ini, bagian tengah, dekat otak reptil, dia akan aktif, mekanisme pertahanan dirinya aktif.
Jadi manusia dalam mode bertahan. Ketika dalam mode bertahan, amigdala berusaha mengendalikan sistem limbik. Yang depan ini limbik ini, ada lobus frontal atau yang namanya prefrontal cortex. Yang tadi critical thinking, analytical thinking, kontrol, ya, emotional control. Di sini fungsi kendalinya. Mesin utamanya di sini. Maka amigdala akan berusaha mengendalikan otak sepenuhnya. Tadi kita sebut dengan amigdala hijack. Ketika di kondisi ini, manusia itu akan sembarangan ucapannya. Maka para ahli dalam bidang neurologis maupun psikologis mengatakan, ketika dalam kondisi amigdala hijack, manusia itu akan menjadi impulsif. Apa itu impulsif? Kesulitan mengendalikan dorongannya. Kalau ngomongnya sembarangan, berperilakunya sembarangan, mukul-mukul dan sebagainya. Sebagaimana yang hari ini viral. Kalau teman-teman ngikuti berita, baru-baru ini, kemarin kalau nggak salah, atau lusa, kemarin lusa, ada bapak-bapak paruh baya yang katanya mau belok, nggak dikasih jalan oleh mobil Mini Cooper. Kemudian dia stop Mini Coopernya, dia rusak spion Mini Coopernya. Dengan bangga, dengan sok jagoan, marah itu. Lihat amigdala hijack, nggak mikir. Habis itu dia direkam, viral, dipanggil, ditangkap polisi dalam keadaan yang kasihan di pom bensin. Ditangkap polisi, dibawa ke kantor polisi, dikenakan pasal penganiayaan dan tindakan tidak menyenangkan, hukuman minimal 2,5 tahun penjara. Coba lihat, ujung-ujungnya mohon-mohon minta maaf, ujung-ujungnya mohon-mohon khilaf, ujung-ujungnya mohon-mohon menyesal agar dimaafkan, dicabut berkas Al-Qurannya. Terus akhirnya netizen, seperti biasa netizen kita memang pinter-pinter ya, cerdas-cerdas, dibully bapaknya loh ya gitu. Alah, mobil kalian aja sok-sokan gitu kan, itu mobil dijual juga nggak akan kebeli spionnya Mini Cooper gitu ya. Akhirnya malah dihabisin sama netizen, dikulitin dia. Ya iya, lihat amigdala hijack, perilakunya sembarangan tanpa berpikir panjang. Orang udah susah, nambah susah dirinya. Iya, itu amigdala hijack, cara kerjanya kayak gitu. Makanya dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, ya hati-hati dengan apa yang diucapkan oleh lisan kita. Jangan sampai apa yang keluar dari lisan kita menyakiti hati orang, hingga apa yang keluar dari lisan kita ini membuat kita dilemparkan ke dalam neraka yang dalamnya sejauh dari timur ke barat. Dan para ulama hadis menjelaskan ini berkaitan dengan salah satunya orang yang marah. Ketika marah, ucapannya sembarangan, mengucapkan kalimat yang batil sehingga membuat dia dilemparkan ke dalam neraka. Lihat, ini berkaitan dengan fakta. Sehingga para ahli neurologi mengatakan untuk menekan fungsi amigdala hijack tadi, yang harus dilakukan oleh kita adalah tekan tombol pause. Ketika kita pause, nggak ngapa-ngapain dulu, maka amigdalanya nggak bisa mengambil alih otak. Itu mematikan cara kerjanya amigdala. Yang kedua, sambil nunggu amigdalanya padam, fungsinya berkurang, kita juga nunggu lobus frontalnya aktif. Nah ini faedahnya. Jadi sehingga amigdala itu trik untuk mengatasinya. Kita ketika dia sedang naik untuk menguasai otak, maka kita harus jeda, pause. Fungsi amigdalanya turun, fungsi eksekutifnya otak lobus frontalnya naik. Masya Allah, ini fakta ilmiah. Dan Nabi SAW katakan 1400 tahun yang lalu, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika kalian marah, diam. Dulu nggak ada penelitian otak, nggak ada scan hormon-hormon di otak, nggak ada. Luar biasa ya. Ini bukti apa yang keluar dari lisan Nabi SAW bukan syahwatnya, tapi ini wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi dulu nggak bisa meneliti ini,
Tapi hari ini teliti, itu ternyata cara kerja otak, itu hikmahnya. Kalau kita sedang marah, diam. Makanya dalam hadis yang lain dikatakan man sonata naja. Siapa yang diam, dia selamat. Ya Allah, kita senggolan di jalan, kita diam. Kalau dia marah-marah, maaf ya Pak ya, maaf saya salah, gak apa-apa. Karena orang yang kuat itu bukan yang pandai berkelahi. Laisa syadidu bi syura'ah. Orang yang kuat itu bukan yang jago bergulat, berkelahi, bukan. Tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan marahnya. Maka teman-teman semua yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengendalikan emosi stres yang negatif ya, maka kita diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diam. Dan dalam hadis yang lain, kalau lagi marah, marahnya berdiri, duduk. Duduk masih marah, rebahan, tiduran. Ini luar biasa faedahnya. Ternyata yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan omong kosong. Diteliti secara ilmiah. Silakan buka jurnalnya kalau nggak percaya, di bidang neurologis. Bagaimana mekanisme amigdala hijack. Itu kata kuncinya, coba. Luar biasa. Sehingga ketika kita sering menghadapi stres dan kita punya alarm tubuh kita, amigdalanya mau aktif tadi, mau marah tadi, maka nggak usah banyak bicara, nggak usah ngecat orang dulu, duduk, mau tidur beneran boleh, mau ngatur nafas boleh, sambil istighfar. Atau tadi tekniknya sambil melakukan hal-hal yang kita suka, mau baca Quran, mau yang lainnya boleh. Tapi kami sarankan untuk beristighfar. Maka sambil nunggu otaknya aktif, insya Allah ya stresnya juga terurai. Apalagi habis marahnya turun, kita mau lakukan hal-hal yang kita suka, masak misalnya ya, baca buku misalnya, olahraga misalnya. Jadi kalau hari ini teman-teman sering lihat kata psikologi gitu ya, kata ilmu psikologi, kalau lagi marah coba pukul-pukul samsak, kalau lagi marah coba tendang bola, main bola. Bukan lagi marahnya, malah kalau lagi marah dalam ilmu psikologi disuruh diam kita. Kita boleh nendang bola, mukul-mukul samsak ya, itu kalau kita sudah melalui fase marah. Karena ketika fase marah selesai, ingat di otak kita ini ya masih ada sampah-sampah negatif tadi, energi negatif. Dikeluarinnya dengan cara melakukan hal-hal yang kita suka. Begitu. Jadi bukan pas lagi marah-marahnya bersepeda, malah bahaya. Nah, maka ini diantara strategi kita untuk menghadapi tekanan, strategi kita untuk menghadapi emosi yang negatif. Sudah ada diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diteliti juga dalam bidang neurologi maupun psikologi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sehingga teman-teman semua yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara cara kita mencegah kita terlena dalam stres yang negatif yang ringan, begitu caranya. Baik. Berikutnya, ketika kita mengalami stres yang negatif, seringkali kita punya paradigma berpikir stresnya dihilangin. Hilangkan stresnya, hilangkan sumber stresnya. Mungkin ya ada sebagian sumber stres yang bisa dihilangkan, tapi faktanya lebih banyak sumber stres yang tidak bisa dihilangkan. Misalnya, maaf, kita mungkin sama orang tua kita nggak akur. Bapak kita, ibu kita ini nyebelin dari kecil sampai kita kuliah. Kalau ketemu mereka, aduh langsung tuh keingat memori-memori trauma, dimarahi, nggak dihargai, nggak dihormati, nggak disayangi ya. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Teringat memori-memori yang demikian. Tapi pertanyaannya, bisa nggak kita menghilangkan orang tua kita? Padahal dia stresor kita. Bisa? Nggak bisa. Stresor kita adalah tugas kuliah. Ya, yang namanya mahasiswa ya kuliah.
pasti ada tugasnya. Bisa nggak menghilangkan stresornya tugas-tugas itu? Nggak bisa. Kalau nggak mau ada tugas ya nggak usah kuliah. Sama, kalau nggak mau ada ujian ya nggak usah jadi manusia. Karena manusia itu pasti ada ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Pasti ada ujian. Itu sunnatullah. Kalau pengen jadi manusia yang nggak diuji, berarti manusia yang sudah habis rezekinya. Ya udah meninggal, udah nggak ada ujian. Tinggal nanti fitnah kubur, tinggal fitnah ya akhirat dan sebagainya. Maka teman-teman semua, ujian yang kita hadapi dalam hidup sebagaimana tugas-tugas yang kita hadapi dalam perkuliahan, kita nggak bisa menghilangkannya. Karena itu sudah seharusnya orang kuliah punya tugas. Harus ngerjain laporan praktikum, harus ngerjain tugas dari dosennya. Sama yang di pondok juga, dapat tugas dari ustadznya, tugas nahwu, tugas sorofnya, tugas menghafalnya, semuanya dapat tugas. Kalau nggak mau dapat tugas ya nggak usah kuliah, nggak usah sekolah, nongkrong aja di rumah. Ya. Tapi kalau kita mau jadi mahasiswa yang baik, hadapi tugasnya. Kita mau jadi santri yang baik, selesaikan tugasnya, bukan dihindari. Maka menghadapi tekanan, menghadapi stresor itu bukan menghilangkan stresornya, tapi beradaptasi dengan stresornya. Bukan menghilangkan, tapi beradaptasi. Karena Allah sudah menjadikan diri kita ini diberikan kemampuan yang terbaik untuk beradaptasi dengan berbagai hal. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu diantaranya penguatnya bahwa kita diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya penciptaan. Maka orang yang ketika menghadapi tekanan, kemudian dia jadi stres berlebihan, susah tidur, jadi insomnia atau bahkan hypersomnia, mengalami psikosomatis, sakit perutnya, pusing kepalanya, ya, imunitasnya turun, tensinya naik, maka ini berarti kita perlu belajar untuk beradaptasi dengan sumber-sumber tekanan kita. Kalau orang tua kita bermasalah, ya beradaptasi, menyesuaikan diri. Dosen kita killer, ya adaptasi, menyesuaikan diri, kerjakan tugasnya, rajin masuk kelasnya, rajin memperhatikan, semampu kita. Insyaallah ya. Maka inilah teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak bisa menghilangkan sepenuhnya sumber tekanan kita, tapi kita bisa beradaptasi dengan sumber-sumber tekanan kita. Ini paradigma berpikir menghadapi stres. Baik. Maka teman-teman semua yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menghadapi stres, ini sampai jam berapa ini Ustaz? Sampai jam 5. Waduh, habis ini ya. Belum bahas depresi. Baik. Kita lanjutkan. Ketika kita mengalami stres, maka ada yang namanya General Adaptation Syndrome, GAS. Yang pertama kita lihat di titik pertama, ketika kita mengalami stres, kita mengalami yang namanya alarm reaction. Tubuh mendeteksi ancaman, saraf simpatetik aktif, jantungnya berdegup kencang, tekanan darahnya meningkat, adrenalinnya meningkat, ya, kemudian muncul respon fight or flight. Ini yang terjadi di jalan, berantem, hadapin, atau ya udah minta maaf, ya udah cari aman. Itu dia responnya ketika di fase pertama. Maka jika dibiarkan stres itu, kita akan masuk ke titik yang kedua. Titik yang kedua ini namanya resistant stage. Tubuh berusaha beradaptasi dan berfungsi normal
tetapi energi akan terus terkuras tanpa henti. Inilah yang akan terjadi pada kita yang selama ini mengabaikan sumber-sumber stres tanpa mau dihadapi, tanpa mau beradaptasi, tanpa mau menyelesaikan atau mencari solusinya. Bermasalah sama orang tua, udahlah ntar juga baik sendiri. Bermasalah sama teman, alah ntar juga baik sendiri. Ya, masalah sama dosen, ntar juga baik sendiri. Maka ini kita sedang ada di stage 2. Stage pertamanya alarm reaction, deg-degan, nggak nyaman. Tapi kemudian tubuh beradaptasi, jantungnya normal, tekanan darahnya normal, tubuhnya itu memaksa diri untuk berfungsi normal. Tapi ingat, fungsi normal ini harus dibayar mahal dengan energi yang terkuras dari diri kita. Makanya orang-orang yang punya masalah tapi nggak selesai, dia akan mudah capek, lelah, letih, lunglai, banyak ide-ide, nggak banyak yang terlaksana, banyak cita-cita, nggak banyak yang diusahakan, bawaannya capek, bawaannya lemas. Dalam Islam ini juga termasuk tanda-tanda futur. Nanti efeknya jadi malas sholat, malas baca Quran, malas ibadah. Pelariannya kemana? Di sini pelariannya. Scrolling YouTube, IG, bosan di IG, TikTok bosan, Facebook bosan, YouTube lagi. Bosan YouTube ke tweet bosan, ke Meta ke Twitter ya. Twitter sekarang apa namanya? X ya kan, terus itu muter. Yang suka film ya nonton film, yang suka game ya main game, larinya ke situ. Makanya teman-teman coba amati, hari ini konten-konten yang tidak bermanfaat itu kok malah banyak viewernya. Konten-konten yang ya menurut kita kurang bermanfaat, misalnya maraton, kok banyak yang nonton, banyak yang live 24 jam yang ngelihat live-nya. Kenapa? Ya, konten-konten receh ya, konten tutorial bernafas ya kan, tutorial kalau kaki keinjak kaki sendiri ya kan, tutorial nggak penting begini kok banyak viewernya, banyak yang nonton. Ya itu tanda sebenarnya banyak di antara kita yang mengalami stres dan banyak di antara kita yang mengalami pelarian. Jadi kalau di Indonesia ini kok malah konten-konten nggak bermutu yang FYP, itu sebagai tanda harusnya sebagai pemerintah peka nih. Berarti banyak rakyatnya yang sedang mengalami stres. Ya, makanya katanya netizen itu orang gila zaman sekarang sama zaman dulu beda. Katanya orang gila zaman sekarang itu sama aja banyak kayak orang dulu juga, bahkan lebih banyak. Bedanya orang gila zaman sekarang itu nggak keliling aja katanya gitu. Kalau zaman dulu keliling gitu. Kalau sekarang nggak keliling, di kamarnya aja. Gitu teman-teman. Jadi itu pembahasan tentang stres ya. Jadi stres itu kalau kita outputnya jadi positif, maka jadi stres yang baik. Kalau outputnya negatif, maka ini stres yang buruk. Dan teman-teman harus tahu stres itu punya fase, stage. Nah, stage resisten tadi pelarian, menolak, denial. Denial itu mungkin dalam waktu dekat kita masih kuat, tapi dalam jangka panjang ini bisa menyebabkan chronic strain, stres yang kronis. Kalau udah kronis sama kayak sakit kronis, mah kronis, bahaya. Pengobatannya panjang, susah, sulit. Sama stres kronis juga pengobatannya susah. Maka ada fase ketiga, tahap ketiga, fase kelelahan. Fase kelelahan, energinya habis, daya tahan tubuhnya menurun drastis, memicu resiko kelelahan yang kronis, burnout, dan depression. Baru masuk depresi ini. Jadi bridgingnya panjang ya depresi ini ya, dari stres bridgingnya. Jadi orang depresi itu gak ujug-ujug depresi. Ada pola pengelolaan stres yang bermasalah, banyak pengabaian terhadap sumber stres,
nggak adaptif, jadi stres yang kronis, jadi energinya habis, otak yang di sininya udah nggak berfungsi, yang berfungsi tinggal limbiknya, akhirnya penilaian dirinya negatif. Aku tuh gagal, aku bodoh, aku nggak berharga, aku kayaknya nggak diinginkan di dunia ini, kalau aku mati pun nggak ada yang peduli gitu. Nah, masuklah fase depresi, menarik diri dari lingkungan, nggak mau beraktivitas. Nah, di kondisi ini biasanya manusia udah berantakan kerjanya, produktivitasnya berantakan, kerja berantakan, ya. Belajar juga sama, ibadah juga sama. Nah, ini fase depresi namanya. Bagi sebagian orang, fase depresi ringan, depresi awal, ini nggak perlu ke psikolog atau ke psikiater atau minum obat maksudnya. Kalau ke psikolog perlu, kalau ke psikiater minum obat belum. Tapi kalau depresinya masuk depresi tingkat 2 sedang, maka wajib minum obat. Karena kalau enggak dibiarkan nanti muncul halusinasi auditori, halusinasi visual. Ini yang bikin kenapa orang kalau depresi cepat pengen mati, pengen bunuh diri. Nah, ini dia halusinasinya. Itu fasenya. Baik ya. Ya, maka mencegah stres itu yang paling ideal caranya, strateginya adalah sebagaimana yang tadi kita pelajari di awal, kita jeda, kita pause, jeda. Ini yang disebut dengan emotional focus coping. Jadi kita mengendalikan emosi kita. Kalau enggak, kita yang dikendalikan emosinya. Kita yang dikendalikan oleh emosi. Jadi strategi awal itu jeda dulu. Kalau kita stres. Bahkan kalau marah disyariatkan, dianjurkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca itu doanya. Ini hadisnya sahih. Baca ta'awudz kalau lagi marah atau lagi tekanannya besar. Yang kedua ini spiritual coping. Ketika kita sedang stres, maka yang diajarkan Nabi SAW adalah wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Maka sabar, menahan diri. Kata para ulama, sabar ini menahan diri dari apa? Mencela Allah, mencela keadaan, mencela diri sendiri. Dah, stop. Sabar, dan sabar ini berarti menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka solusi untuk menghadapi tekanan adalah jangan melakukan hal-hal yang buruk. Mudah. Kalau belum bisa melakukan hal yang baik, minimal jangan melakukan hal-hal yang buruk. Itu esensi dari sabar. Dan sabar ini juga punya faidah untuk pengertian dia memohon pertolongan kepada Allah. Wasta'in billah. Ya, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak mencela Allah, enggak melakukan hal-hal yang buruk, ya. Apalagi maksiat, dihindari. Ini orang yang sabar, menahan dirinya. Kemudian dia semakin mendekatkan dirinya kepada Rabb-Nya. Ini sabar. Sebagaimana yang Nabi katakan kepada keluarga Yasir, Sumayyah binti Khayyat, yang waktu itu disiksa oleh sekelompok Bani Makhzum. Ya, mereka itu memeluk agama Islam, Bani Makhzum enggak terima, disiksa itu. Para mantan budaknya. Ada Ammar bin Yasir, ada ayahnya Yasir, ada ibunya Sumayyah. Dan Nabi mendatangi mereka. Nabi katakan ketika mereka sedang disiksa, sabron. Ya ala Yasir, ya. Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Maka teman-teman semua yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sabar ini adalah langkah kedua. Atau langkah pertama tidak apa-apa, dua-duanya sama ini, ya. Emotional focus coping, spiritual coping. Nanti kalau sudah tenang, teman-teman bisa pilih yang ketiga langkahnya adalah memunculkan hal-hal yang menyenangkan bagi kita. Bisa baca Quran, bisa pengajian, bisa olahraga, ya. Atau teman-teman cari tahu kegiatan apa yang memunculkan hormon-hormon baik di otak kita, dopamin, serotonin, endorfin. Endorfin ini olahraga, ya. Kemudian
oksitosin. Oksitosin ini cinta. Jadi kita dekat sama orang tua, curhat sama orang tua, ngobrol sama orang tua, yang udah punya pasangan sama pasangannya, maka oksitosinnya muncul. Makanya kalau ada masalah cerita, yang punya pasangan yang udah menikah. Kalau belum menikah gimana? Cerita sama orang tuanya, biar oksitosinnya muncul. Lakukan hal yang disukai. Olahraga, endorfinnya muncul. Berjemur di pagi hari, endorfinnya muncul. Serotonin juga muncul, lebih mudah serotonin ini. Ya, dan dopamin ini melakukan hal-hal yang kita sukai. Makanya ada orang bilang, makan coklat biar bahagia. Sebenarnya nggak semua orang bisa works ini makan coklat. Orang yang suka coklat aja. Karena makan makanan yang kita suka itu memunculkan serotonin. Nah, jadi ya sukanya empal gentong ya, sukanya gudeg ya makan gudeg ya kan, sukanya cilok makan cilok ya, cuangki ya cuangki gitu ya. Ya udah, bikin bahagia. Healing liburan juga bikin bahagia. Silakan. Maka setelah tenang emosinya lebih bagus, hormonnya bagus, baru yang terakhir problem fokus coping. Masalahnya apa? Sama orang tua, datengin orang tuanya. Sama teman, datangin temannya. Selesaikan. Biar kita mampu beradaptasi dengan masalah. Demikian pembahasan kita membahas tentang masalah stres. Qadarullah ya. Masalah depresi belum sempat kita bahas. Ya mudah-mudahan di lain waktu. Tapi intinya Bapak Ibu, teman-teman semua, mahasiswa sekalian, ketika kita mengalami stres yang kronis ataupun depresi, penelitian dalam jurnal ilmiah tahun 2025. Ini jurnal terstandar Scopus ya. Anda lupa dari Inggris atau di Amerika waktu itu, saya lupa, IPA atau Jerman atau Inggris saya lupa ya. Tapi bagus jurnalnya. Ketika kita stres berlebihan, stres yang negatif, lalu kemudian depresi, main HP, itu ternyata menambah stresnya dan depresinya. Jadi yang kita lakukan selama ini kalau stres, mabar sama temannya, itu bukan nurunin stres, itu nambah stresnya. Bahkan kita stuck di stage 2 tadi, di fase resisten, gak hilang. Justru kita hanya ngabisin energi. Kita cuma terlena dengan dopamin yang muncul akibat kita main game. Tapi dopamin yang muncul akibat main game atau stimulasi berlebihan, itu dopamin yang tidak baik, dipaksa, yang membuat kita jadi addict. Dopamin itu kalau kebanyakan jadi addict, kecanduan. Makanya orang yang kecanduan video porno, itu dopaminnya berlebihan, dan kalau habis dia pengen lihat lagi. Orang yang PMO, pornografi, masturbasi, dan onani, itu dopamin. Makanya kecanduan. Rokok dopamin juga. Makanya ada orang bilang, aku tuh kalau nggak makan, nggak ngerokok, nggak bisa mikir aku. Nah itu dopamin. Efeknya apa dopamin itu? Nge-fly, tenang, nyaman, itu dopamin. Makanya kadang orang Indonesia hari ini kalau pulang kerja suntuk, yang dibuka apa? HP-nya. Nonton yang lucu-lucu. Kalau sedikit nggak apa-apa. Kalau overtime, ini akhirnya dopaminnya jadi berlebihan. Sehingga ketika kita mengalami stres berlebihan atau bahkan depresi, buka gadget itu bukan malah sembuh, malah nambah masalah, malah kecanduan, malah bahaya. Yang pertama kecanduan. Yang kedua, kalau kita buka sosial media, kita jadi self comparison. Kita mungkin lihat dulu teman kita namanya Joko, sekarang Joko udah jadi pejabat ya. Kita lihat lagi, misalnya Abdullah sekarang udah jadi ketua BUMN ya. Dilihat lagi, akhirnya kita comparison. Kita lihat orang foto berkeluarga, ya lagi view-nya bagus ya kan, di atas gunung misalnya atau di danau misalnya. Kok keluarganya bahagia ya. Kok aku sama pasanganku ini marah-marah aja kerjanya. Padahal kita nggak tahu di balik foto itu kayak mana dia.
Akhirnya apa? Comparison. Dan comparison itu kalau menurut psikologi klinis itu akan menurunkan yang namanya konsep diri kita, harga diri kita. Akhirnya nggak berharga, ya kan? Lagi konflik sama suaminya, yang dibuka malah IG-nya artis-artis. Raffi Ahmad romantis sama istrinya, jalan-jalan, liburan, istrinya dikasih hadiah, ya. Sekarang malah ikut kajian sama Ustadz Khalid. Enak sekali, udah kaya, soleh. Itu Raffi Ahmad. Kok suamiku gini amat ya, gitu. Akhirnya bandingin, ya, gitu. Nah, ini Bapak Ibu. Maka teman-teman sekalian, stop. Kalau kita lagi stres atau depresi, stop dulu ini. Serius, ini bahaya. Ini nggak sadar soalnya, menggerogoti masalah mental kita. Tapi kalau kita lagi butuh hiburan, boleh sedikit hiburan itu. Di bawah 60 menit nggak masalah. Tapi di atas itu bahaya. Ya, dan lebih disarankan oleh para ahli kejiwaan itu adalah ketika kita sedang stres atau depresi, yang dibuka adalah knowledge. Karena kita ingin mengaktifkan cepat lobus frontal, dan makanan lobus frontal ini adalah knowledge, hal baru, pemahaman baru. Maka kalau lagi stres depresi, buka kajiannya Ustadz Firanda hafizahullah ta'ala tentang apa? Tentang syukur. Kita dapat asupan untuk syukur. Jadi lobus frontalnya aktif. Mungkin yang senang dengan A'agim, buka kajiannya A'agim. Jemaah sekalian, kita mahadha syabat sukun, betul tidak? Ya kan? Itu dapat pemahaman. Akhirnya aktif lobus frontalnya, menurunkan fungsi amigdalanya tadi yang berlebihan. Jadi kalau kita stres atau depresi, jangan malah nonton hiburan aslinya, tapi harusnya nontonnya ke knowledge. Baik itu agama, baik itu pengetahuan umum, atau pengetahuan yang sifatnya adventure. Ini gua terdalam di dunia. Wah, misalnya kita lihat itu aja mending. Itu malah bikin stresnya menurun. Tapi kalau yang dilihat malah hiburan-hiburan yang berlebihan, ya, apalagi podcast-podcast nggak jelas, apalagi yang dilihat adalah game-game berlebihan, main game berlebihan, atau justru yang kita lihat adalah sosial media, maka ini malah menambah masalah kita. Wallahu ta'ala alam. Demikian pembahasan kita tentang masalah stres dan depresi. Depresinya belum tuntas, labas ya, tidak apa-apa ya, nanti kita bahas di sesi tanya jawab mungkin tipis-tipis. Semoga Allah mudahkan. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, boleh, silakan. Masya Allah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya yang stres oleh pertanyaannya kita menangani para lain. Jadi yang saya ada dua case. Yang pertama di orang tua yang punya power untuk memberikan keputusan di keluarga. Yang kedua adalah anak-anak. Lalu kisah yang kedua adalah seorang sejarah sembuh karena beliau sukses sampai kepada diri untuk fokus. Tapi yang kedua ada emosi, pengen fokus. Nah, dan alhamdulillah dari sesuatu yang terjadi tentang mengajarkan knowledge itu ambil sesuatu itu sesuai. Karena dia Syah ya. akan menggunakan beliau kan punya pasal dari terus sudah ada pasal dari alumnus sampai sekarang masih jadi aktif di jadi yang juga itu karena bukti kesepakatan dengan hasil dari yang pertama misalnya adalah yang stres ini beliau pola terulang lagi. Jadi ketika
dan semuanya larangan akan hal yang lebih baik. Semoga tidak. Tapi si pola kesalahan ini saya diterima dan saya berdoa sebagainya istirahat di rumah kemudian nanti sesuatunya relasi hanya waktu sekolah ini semuanya dapat dibahas lagi lagi di sana dia melakukan untuk mengansisi pola selain yang Allah bisa sampai dalam masalah-masalah yang tertahan di keputusan beliau hanya biar selesai jadi misalnya Allah kepanjangan dan Waalaikumsalam. Mohon izin ya, satu marana jawab ya. Ya, jadi teman-teman sekalian, tentu kita semua ya, saya pribadi juga merasakan stres. Gak ada di antara kita yang gak pernah stres, betul ya? Alhamdulillah. Ya, dan ini kakak ini masya Allah luar biasa ya, baik sekali ya, peduli sama kawannya ya, barakallahu fiik. Semoga ya kebaikan-kebaikannya Allah balas dengan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak. Menghadapi teman kita, keluarga kita, sahabat kita yang punya pola berulang tentang bereaksi terhadap stres yang tidak sehat, kita sudah coba berbagai hal, kita sudah coba berbagai pendekatan. Memang ada progres, tapi kemudian ada kalanya balik lagi polanya. Maka kalau sudah pola berulang, kondisinya bukan lagi kondisi yang biasa yang bisa dihandle oleh dirinya sendiri. Dan kondisi ini membutuhkan pribadi tersebut untuk benar-benar pengobatan yang tuntas. Sebagaimana orang pengobatan penyakit kanker, kalau nggak tuntas kemoterapinya, ya nggak hilang. Kemo nanti kan ujungnya operasi itu biasanya, diambil ya kankernya gitu ya, virusnya ataupun mungkin tumornya. Nah, maka sama dengan pengobatan mental. Ketika sudah kronis, kadang pengobatannya memang harus lebih panjang masanya dan harus tuntas. Jadi kalau masalah tadi yang bisa kita lakukan kakak, yang pertama kita mendampingi sebagai sahabat, sebagai teman, yang mana kehadiran kita itu sangat berperan untuk dia itu nggak merasa sendirian, ya merasa nggak sulit sendiri dan nggak jatuh kepada dinamika depresi. Ini yang penting. Nah, kemudian yang kita harus lakukan memotivasi dia untuk rajin, karena masalah klien atau pasien gangguan jiwa ini adalah mereka tidak konsisten proses penyembuhannya. Karena merasa lebih baik dikit, wah aku udah sembuh nih. Ya udah akhirnya enggak lanjut lagi periksanya, proses terapinya. Itu yang sering kami hadapi. Ujung-ujungnya apa Ustaz? Balik lagi dia. Ini Kak Yogi ini kan umat lagi gitu kan. Ya ada kemarin kemana gitu. Tapi sebagian yang lain ada yang memang dia nggak tuntas pengobatan memang sembuh. Ada pasien kita skizofrenia itu kan pengobatannya seumur hidup. ODGJ itu seumur hidup pengobatannya umumnya. Tapi ada yang kemudian pengobatan Ustaz itu enggak, ya dia 5 tahun aja. Habis itu enggak pengobatan lagi. Anda datangin ke rumahnya. Oh enggak ini nih antum nih enggak datang lagi gitu. Karena waktu itu Anda masih di rumah sakit. Apa katanya? Udah sembuh Pak dokter gitu. Saya aku enggak apa-apa ini aja, enggak apa-apa kayak gini, udah sembuh gitu. Nah, jadi dia sembuh udah produktif, melihara ayam ya, udah ternak ya, udah bisa ngarit buat kambing ya udah nggak apa-apa. Nah tapi ada kalanya memang nggak sembuh. Jadi kakak jawaban singkatnya sarankan saudara kita ini, teman kita atau sahabat kita ini untuk periksa rutin sampai nanti dari psikiater atau psikolognya bilang pengobatannya tuntas. Insyaallah. Semoga Allah mudahkan ya. Barakallahu fikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya siswa Iya. Jadi saya itu bisa dibilang kurang tahu ya cara mengawal sisi saya. Nah mungkin ada versi dari Ustaz supaya kita tahu apa sisi kita karena dari pengalaman saya selama ini itu saya kurang mengawal sisi saya sampai semua kesalahan saya ambil. Nah kalau mengambil hal tersebut otomatis ada beberapa saya ada. Nah itu membuat saya Iya. Afwan ya. Ya, semoga Allah mudahkan untuk menjawabnya. Ya, yang pertama ya kami doakan Kak, semoga Allah berkahi kakak dan keluarga, dan juga semoga Allah mudahkan kuliahnya sampai selesai. Ya, insyaallah. Pertanyaan yang bagus. Bagaimana memahami kapasitas diri kita? Atau bagaimana memahami diri kita? Proses memahami diri itu adalah proses atau tugas wajib sepanjang hidup kita, teman-teman. Gak ada istilah yang namanya self awareness. Memahami diri itu hanya tugas kita di semester 1 kuliah, semester 2 kuliah. Enggak. Sekalipun kita ini sudah tuntas kuliahnya, sudah ambil pasca sarjana bahkan sampai doktor, tugas kita masih sama, memahami diri kita. Karena manusia itu terus berkembang, dinamis. Ada kalanya kapasitas kemampuannya bertambah, ada kalanya berkurang. Ada kalanya kepribadiannya itu membaik, ada kalanya memburuk. Ada kalanya semangatnya tinggi, ada kalanya semangatnya turun. Jadi kepribadian manusia itu nggak ada yang mutlak menetap menyeluruh, enggak. Kepribadian itu dinamis. Dan kalau teman-teman mau tahu, kepribadian kita banyak berubah itu sebenarnya waktu kita di usia, ya ini usia-usia antara 18 sampai dengan 25 tahun. Atau masa-masa kuliah ini masa yang paling banyak seseorang itu merubah sifat dan karakternya. Makanya nggak heran ada kisah ustadz-ustadz di Jogja kita, ya, satu ustadz yang dari UGM itu dulu kuliahnya teknik kimia, ada yang kuliah teknik nuklir, ada yang kuliahnya teknik komputer. Kemudian siapa yang sangka Allah berikan hidayah kepada beliau-beliau, kemudian jadi ustaz, semangat belajar bahasa Arab, semangat menghafal Al-Quran, semangat belajar ilmu agama, sehingga hari ini beliau jadi alim, seorang yang memahami ilmu, banyak ilmunya. Itu bukti bahwa karakter kita banyak berkembang ketika kuliah. Jadi kuliah itu adalah fase kita itu untuk memperbaiki hal-hal yang memang perlu diperbaiki. Makanya sungguh kasihan, sia-sia orang yang kuliah hanya fokus, saya kuliah belajar besok kerja lulus. Ya Allah, ngapain kuliah kayak gini? Gak berubah dirinya. Makanya kuliah itu seperti kakak tadi, ikut kegiatan, ikut aktivitas, kenalan dengan dosen-dosen, dekat sama dosen, dekat sama komunitas, sama teman. Ini kuliah. Karena menurut teorinya Vygotsky, ZPD, zona proximal development, teorinya Bronfenbrenner tentang teori ekologi, mesosistem, manusia itu akan mencapai kemampuan kognitif terbaiknya, mengembangkan kemampuan sosio-emosional terbaiknya ketika dia benar-benar mengeksplor dirinya dan lingkungannya. Interaksinya dia dengan lingkungan itu akan mengubah banyak hal dari dirinya, emosionalnya, sosialnya, kognitifnya. Makanya saya kalau kuliah cuma kuliah pulang. Terus ada yang ngejek, daripada kuliah rapat, mending kuliah rapat loh, serius. Kalau kita mau benar-benar meneliti secara ilmiah, beneran. Ini teorinya ada soalnya.
pendekatannya ada. Jadi saran dari kami, kakak udah bener ngikut banyak kegiatan, tapi jangan jadi yes man. Gak boleh. Ikut banyak hal di semester 4. Ya, di semester 1 itu sudah berlalu. Sekarang semester 4 tugas kakak itu adalah fokus ke kegiatan yang sebelumnya mungkin 10 kegiatan, sekarang dipangkas setengahnya jadi 5 kegiatan. Cara kita untuk memahami kapasitas kita begitu, eksplor kemampuan kita. Yang pertama itu. Yang kedua, selain eksplor kemampuan kita, berinteraksi banyak orang, menerima banyak tanggung jawab, terikat dalam sebuah tugas. Yang kedua adalah berusaha, teman-teman. Untuk memahami diri kita adalah berusaha konfirmasi ke orang-orang yang ada di lingkungan kita. Maka ada kalanya momen kita ditunjuk jadi ketua, lalu di saat itu kita banyak tugas yang lain, gak fokus jadi ketua, gak bijaksana, keputusan-keputusan yang diambil gak matang gitu ya. Maka nanti teman-teman di bawah tuh, gimana sih bro, ini keputusannya gak bagus nih, lu kemana aja, ketua masa ngilang mulu, ghosting aja, lu tanggung jawab dong, jadi orang gak tanggung jawab. Tuh, itulah diri kita saat itu. Itulah kapasitas kita saat itu. Jadi yang kedua itu mirroring. Kita nggak pernah bisa melihat telinga kita sendiri kalau nggak pakai bantuan cermin. Maka kita bisa melihat noda di pipi, di telinga itu karena ada cermin. Sehingga ketika teman-teman itu ikut organisasi, kegiatan, bantu penelitian dosen, disitulah kita jadi tahu di mana noda-noda kita. Dan tugas kita mulai seleksi. Mana yang saya mampu, mana yang enggak, mana yang harus saya tinggalkan, mana yang dipertahankan. Semester 4 fasenya. Maka kakak jangan berhenti sampai di sini. Seleksi mana yang mampu dan komitmen dengan yang dimampu. Itulah kemampuan kakak nanti. Dan semakin lama semakin meningkat. Memang kita awalnya minder, awalnya nggak mampu, awalnya nggak bisa, atau kadang awalnya kita meremehkan, pada akhirnya kita jadi tahu kapasitas kita. Yang pertama kita terjun coba, yang kedua mirroring untuk memahami diri kita, dan yang ketiga achieving. Apa achievement yang selama ini sudah berkembang dari diri kita, maka disitulah kapasitas kita saat ini. Nilai mungkin, kedekatan dengan teman, sahabat, kedekatan dengan dosen, itulah kemampuan-kemampuan yang berkembang sejauh ini. Maka karena waktu juga yang terbatas, mungkin itu jawaban singkat dari kami kak. Semangat. Jadi ikut kegiatan kajian kayak gini, ikut kegiatan teman-teman sosial ataupun himpunan mahasiswa, itu silakan. Nanti mana yang mudah, mana yang paling bermanfaat, mana yang dirasa paling mampu, pertahankan. Hingga pada akhirnya kita mempertahankan apa yang menjadi kesukaan kita, apa yang bermanfaat untuk kita, apa yang sesuai dengan minat dan bakat kita, insya Allah. Jadi prosesnya emang nggak mudah kak. Betul, kakak udah melaluinya satu tahap. Tahap kedua seleksi, tahap ketiga komitmen, dan tahap yang ketiga achieving. Kita dapat apa? Mana yang progres dari diri kita? Insya Allah. Ya, jadi kalau kuliah jangan hanya nilai, tapi dirinya juga berkembang. Semoga Allah mudahkan. Demikian teman-teman semua yang bisa kita diskusikan di kesempatan sore hari ini di tempat yang Allah semoga berkahi kita semua. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Senang sekali bisa belajar bersama hari ini. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, hal yang kurang baik. Kita tutup ya. Ana akhiri dengan tentunya kita saling mendoakan dalam kebaikan. Semoga teman-teman yang masih kuliah Allah mudahkan kuliahnya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah jadikan kita mendapatkan taufik dan hidayah sehingga kita menjadi para pemuda, ya, para mahasiswa yang tentunya bahagia, yang tangguh, ya, yang tentunya siap untuk menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan kesulitan dalam proses belajar kita menjadi mahasiswa. Dan bagi ayah bunda teman-teman sekalian, semoga Allah berkahi semuanya, Allah berkahi keluarganya, dan yang paling penting semoga Allah istiqomahkan di atas agama Allah Subhanahu wa taala.